Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana dari kelas IF20E. Untuk materi pertemuan ketiga tentang sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer nyalakan atau booting. Sebagai contoh, pada laptop menggunakan sistem operasi Windows atau Linux. Kemudian definisi secara umum, jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operasi sistem dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Contoh seperti kita ingin menginputkan mouse atau keyboard ke komputer, tapi komputer kita tidak memiliki OS, atau komputer kita masih kosongan, jadi keyboard dan mouse itu jadi tidak berguna dan tidak bisa digunakan. Kemudian sejarah sistem operasi, generasi pertama di tahun 1940 hingga awal 1950-an, kemudian generasi kedua 1955 sampai 1965, kemudian generasi ketiga 1965 sampai 1980, kemudian ada generasi keempat 1980 sampai hari ini. Untuk sistem operasi generasi pertama, ketika komputer elektronik di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an, mereka diciptakan tanpa sistem operasi. Semua program dilakukan dalam bahasa mesin mutlak, sering dengan kabel sampai board untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Selama ini, komputer generasi umumnya digunakan untuk memecahkan perhitungan matematika sederhana. Sistem operasi tidak selalu diperlukan. Untuk komputer pada generasi pertama, semua masih secara space dia besar dan juga dia masih belum, ini hanya berupa colok kabel-kabel saja. Kemudian generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan operasi sistem, tetapi beberapa fungsi operasi sistem telah ada. Contohnya fungsi operasi sistem ialah FMS dan ABS. Kemudian pada generasi ketiga pada tahun 1960-an, sistem operasi didesain mampu mengembangkan sistem multiprogramming di mana program komputer akan dapat melakukan beberapa pekerjaan di pengenalan time yang sama. Dari multiprogramming adalah bagian utama dalam pengembangan sistem operasi karena memungkinkan sebuah CPU menjadi sibuk hampir 100% dari waktu itu beroperasi. Pengembangan utama lain selama generasi ketiga adalah pertumbuhan fenomenal mini komputer, dimulai dengan Desember LV1 sampai pada tahun 1991. LV1 hanya 4.000 kata 18 bit, tapi pada tahun tersebut dijual dengan harga $120.000 per mesin, kurang dari 5% dari harga 790, terjual seperti kacang goreng. Mikrokomputer ini membantu menciptakan industri baru dan pengembangan lebih. PDP membantu memimpin penciptaan komputer pribadi yang dibuat dalam generasi keempat. Kemudian di generasi keempat, pada masa ini operasi sistem telah menggunakan Graphic User Interface atau GUI yang antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga di era komputerisasi tersebar
distributed komputer, di mana komputasi tidak lagi berusaha di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Komponen sistem operasi, ada 3 elemen dasar yang membangun suatu perencanaan sebuah sistem operasi. Pada umumnya, komponen tersebut bisa disebut dengan modular. Hal ini dikarenakan ia mempunyai fungsi yang berbeda dan bisa dikembangkan dengan cara terpisah. Bagian-bagian tersebut yaitu UI atau User Interface, Kernel, Sistem Manajemen File, dan kenyataan sebenarnya tak semua dari sistem operasi memiliki struktur yang sama, tetapi Avi Bernstein dan Peter Galpin dan Krikikne beranggapan biasanya suatu sistem operasi yang modern memiliki komponen seperti berikut. 1. Manajemen proses. Proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output, CPU time, dan berkas-berkas. Sistem operasi juga sangat bertanggung jawab pada kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan erat dengan manajemen proses, contohnya menunda maupun melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari sinkronasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari komunikasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses penanganan pada deadlock. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama yang sering disebut juga dengan memori yaitu suatu array yang besar dari byte dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, dan juga jutaan. Setiap byte memiliki alamatnya tersendiri. Memori tersebut juga memiliki fungsi yaitu menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input dan output. Memori ini juga termasuk sebagai tempat penyimpanan yang volatile atau sementara. Hal ini berarti datanya dapat hilang pada saat sistemnya dimatikan. Sistem operasi juga dapat bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Contohnya yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori, dapat mengalokasikan dan juga dialokasikan ruang memorinya yang disesuaikan dengan kebutuhan, dapat menjaga track dari memori yang tengah digunakan dan siapapun dapat menggunakannya. Kemudian manajemen secondary storage, data yang disimpan ke dalam memori utama memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya sangat kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary storage, di mana secondary storage memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyak data. Contoh secondary seperti disket, hard disk, dan lain sebagainya. Sistem operasi juga bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen, contohnya seperti alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan juga dispatch management. Kemudian ada manajemen sistem atau I/O, input output. Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang mana artinya nanti proses input dan output bisa seragam membaca, membuka, menulis maupun menutup. Contohnya itu pengguna dapat menggunakan operasi yang sama tersebut untuk membaca suatu berkas yang ada pada hard disk, floppy disk, dan juga CD-ROM. Komponen pada manajemen sistem I/O ini yaitu spooling. Hal ini dapat melakukan penjadwalan dari pemakaian sistem input maupun output agar dapat lebih efisien dan juga efektif. Kemudian ada buffer. Hal ini dapat menampung sementara sejumlah data dari dan juga ke dalam perangkat input maupun output. Kemudian menyediakan suatu driver yang bisa melakukan operasi yang rinci untuk suatu hardware atau hardware I/O tertentu. Kemudian ada manajemen berkas. Berkas merupakan sekumpulan informasi yang berhubungan pada tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas juga menyimpan suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis dan juga sistem operasi dapat bertanggung jawab pada hal ini di bawah ini. Pertama, pembuatan dan juga penghapusan suatu direktori dapat memerahkan berkas ke dalam secondary storage. Pembuatan dan juga penghapusan suatu berkas dapat membackup berkas ke dalam media penyimpanan yang non-volatile atau tidak sementara
permanen, dapat mendukung manipulasi suatu direktori dan juga berkas. Kemudian ada sistem proteksi atau keamanan. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Tetapi mekanisme proteksi juga wajib untuk dapat menentukan kontrol yang akan dilakukan, dapat menyediakan sarana penegakan pelaksanaan, dapat membedakan antara pengguna yang telah diberikan izin dan juga belum izin. Jadi contohnya seperti misalnya antara administrator dengan user biasa. Biasanya untuk di perusahaan, di manajemennya yang bisa menginstal aplikasi pada sebuah PC itu hanya administratornya yang berkaitan dengan IT. Jadi si user itu dikunci, dia tidak bisa menginstal aplikasi sembarangan tanpa menghubungi pihak IT. Kemudian ada jaringan. Suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Setiap prosesor memiliki memorinya sendiri. Prosesor tersebut juga telah bersambung melalui jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dari pengguna kepada bermacam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan mempercepat komputerisasi, peningkatan ketersediaan data, peningkatan kemampuan. Kemudian ada command interpreter system. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driven atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement yang biasa juga disebut dengan control code interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter sistem ini juga memiliki banyak sekali variasi dari suatu sistem operasi ke dalam sistem operasi yang lainnya dan dapat disesuaikan dengan teknologi input dan output device yang tersedia juga tujuannya. Contohnya itu seperti Pen-based, Touch, CLI, Windows, dan sebagainya. Kemudian ada struktur sistem operasi. Struktur informasi memiliki 5 struktur. Yang pertama sistem monolitik, yang kedua sistem berlapis, ketiga virtual machine, 4 model client server, 5 sistem berorientasi objek. Yang pertama sistem monolitik. Sistem ini sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Terdapat 2 metode operasi yang disediakan. Yang pertama mode kernel, seluruh instruksi boleh dipanggil. Yang kedua mode pengguna, beberapa instruksi I/O dan instruksi tertentu tidak boleh dipanggil. Struktur dasar sistem monolitik. Yang pertama program utama yang menghubungi prosedur pelayanan yang diminta. Yang kedua kumpulan prosedur pelayanan yang menyediakan sistem calls. Ketiga kumpulan prosedur utilitas yang membantu prosedur pelayanan. Kelemahan struktur monolitik adalah pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dialokasikan. Kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Kemudian kesalahan sebagai fungsi menyebabkan sistem tidak berfungsi. Merupakan pemborosan memori bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik karena semua layanan tersimpan dalam bentuk tunggal sedangkan tidak semua layanan diperlukan. Keuntungan struktur monolitik adalah yang dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat dalam satu ruang. Yang kedua, sistem berlapis atau layer system. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah atau layer 0 adalah hardware dan yang tertinggi adalah layer N adalah user interface. Lapisan N memberi layanan untuk lapisan N +1, sedangkan proses di lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1 untuk membangun layanan lapisan N +1. Lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1, namun lapisan N tidak dapat meminta layanan lapisan N+1. Masing-masing berjalan pada lapisannya sendiri. Kelebihan sistem berlapis. Yang pertama rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Kemudian pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kekurangan sistem berlapis, fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati.
Contoh sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah THI yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya serta sistem operasi Multics. Kemudian ada virtual machine. Virtual machine mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dalam perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Kemudian virtual machine atau simulasi memiliki kelebihan. Yang pertama, konsep virtual machine menyediakan proteksi yang lengkap sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak mempermudah pembagian sumber daya secara langsung. Kekurangan virtual machine pertama, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Contoh, para pengguna Linux membuat dosemu untuk menjalankan aplikasi DOS pada sistem operasi Linux, Wine untuk menjalankan aplikasi MS Windows. Contohnya di Windows itu ada VirtualBox, jadi berfungsi apabila kita akan ingin atau memiliki dua OS. Yang pertama Windows, terus kita ingin menginstal aplikasi Linux. Jadi VirtualBox itu berfungsi sebagai simulasi aplikasi Linux pada OS Windows. Kemudian ada model client server. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan klien, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Kelebihan klien server: satu, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kesalahan atau bugs di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses, tidak merusak subsistem lain sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Kekurangan klien server model: pertama, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck atau titik penumpukan. Tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai. Kemudian ada sistem berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan kumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek sebagai proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Kelebihan sistem operasi berorientasi objek: terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan diimplementasikan. Kekurangan sistem berorientasi objek: sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi objek tetapi berkesulitan. Contoh sistem operasi yang berorientasi objek antara lain Eden, Choice, Xkernel, Medusa, Clouds, Amoeba, Muse, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.